Politisi PDIP Guntur Romli mengkritik pemerintah soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua RI Soeharto. Menurutnya, negara harusnya menagih ganti rugi triliunan rupiah kepada Soeharto dan ahli warisnya. Dalam keterangan resmi yang diterima Tribunnews pada Selasa 11 November, Guntur mengungkap sejumlah dosa besar era Soeharto, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga dugaan pelanggaran HAM berat. Guntur menegaskan PDIP tidak masalah jika Marsinah yang menjadi sasaran kekerasan rezim Soeharto menjadi pahlawan. Namun ia heran jika Soeharto yang dianggap sebagai pelakunya juga mendapat gelar tersebut. Diketahui Soeharto masuk daftar penerima gelar pahlawan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 10 November. Narator di istana menyinggung jasa Soeharto sebagai komandan PKR Yogyakarta serta memimpin pelucutan senjata Jepang. Selain Soeharto, ada 9 tokoh lain yang juga mendapat gelar pahlawan seperti Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Aku kok ngelihat negara ini semakin aneh ya, semakin gak ngerti. Orang seperti Soeharto yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung harus membayar ganti rugi 4,4 triliun karena terbukti korupsi melalui Yayasan Super Semar. 4,4 triliun harus diganti oleh Soeharto dan ahli warisnya ke negara, kok malah mau dikasih gelar pahlawan, pahlawan nasional lagi. Dan itu baru dari satu yayasan Soeharto. Padahal Soeharto dan keluarganya punya ratusan yayasan. Dari satu yayasan saja harus mengganti rugi 4,4 triliun. Gimana dengan yayasan-yayasan yang lain? Lah, sudah terbukti nyuri duit negara, duit rakyat, tapi kok malah mau dikasih gelar pahlawan. Kemudian pada zaman Jokowi tahun 2023 sudah ditetapkan ada 12 pelanggaran HAM berat di zaman Soeharto. Dan Soehartolah yang bertanggung jawab. Dari peristiwa pembantaian 6566, pembantaian Tanjung Priuk, Talang Sari, Petrus penembakan misterius, daerah operasi militer yang ada di Aceh, penghilangan paksa para aktivis, pembantaian dukun santet yang sebenarnya bukan dukun santet tapi kiai-kiai yang ada di Banyuwangi, yang total korbannya ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia, yang paling bertanggung jawab yaitu Soeharto, kok malah mau diberi gelar pahlawan. Jadi orang yang membunuh rakyatnya sendiri dari ratusan ribu hingga jutaan, itu mau dikasih gelar pahlawan. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa, masyarakat yang menggulingkan Soeharto pada tahun 98? Apakah mereka akan menjadi pengkhianat, penjahat, karena orang yang diturunkan oleh mereka, yaitu Soeharto, menjadi pahlawan? Jadi aku semakin gak mengerti dengan negara ini, semakin aneh. Pencuri duit rakyat, pencuri duit negara, pembantai rakyatnya sendiri, kok malah mau diberi gelar pahlawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.